Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang Thomas akan membahas tentang feodalisme yang lagi ramai dibicarakan. Nah, apa itu arti dari feodalisme, dan sebenarnya feodalisme ini sudah melakukan atau bergeser maknanya ya, apabila dari awal kemunculannya dan sekarang sudah bergeser makna feodalisme menjadi makna yang negatif. Tapi apakah benar awalnya adalah negatif maknanya? Yuk kita mulai tanpa opening. Jadi feodalisme adalah apa? Struktur pendegedelasian atau kekuasaan sosial politik yang memang yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki. Apa itu monarki? Monarki adalah sebuah kerajaan. Untuk apa memang? Untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaim oleh monarki tersebut. Melalui apa? Melalui kerjasama dengan pemimpin lokal sebagai mitra. Nah, feodalisme ini sebenarnya memang adalah sistem pemerintahan dan sosial yang dulu sekali banyak dipakai di zaman-zaman kerajaan, terutama kerajaan yang ada di Eropa, tapi juga ada sedikit bentuk miripnya di Asia. Nah, secara sederhananya gini, memang ada seorang raja yang memegang kekuasaan tertinggi, tetapi dia tidak bisa mengurus semua wilayah itu sendirian. Nah, karena wilayahnya itu sangat luas, maka raja yang berkuasa tersebut membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada bangsawan atau pemimpin lokal seperti tuan tanah, bangsawan daerah, orang-orang kaya atau kepala wilayah. Nah, ada simbiosis mutualisme. Sebagai gantinya, para pemimpin lokal itu harus setia. Ya memang kepada raja, seperti membayar upeti dan juga menyediakan tentara bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh sang raja. Jadi, raja sebagai pusat kekuasaan dan bangsawan atau pemimpin lokal sama dengan bawahan yang diberi kekuasaan untuk mengatur wilayah tertentu. Nah, rakyat biasa di mana? Rakyat biasa bekerja di tanah milik bangsawan dan memberikan hasil kerjaannya itu ke bangsawan, dan secara tidak langsung ini adalah bekerja kepada raja. Contoh singkatnya, memang raja membeli sebidang tanah ke bangsawan A misal. Nah, bangsawan A itu mengatur petani yang ada di situ. Nah, sebagai balasannya, bangsawan A itu wajib membantu raja saat perang dan memberikan hasil panen ke istana. Jadi, feodalisme adalah sistem di mana kekuasaan raja dijalankan lewat kerjasama dengan pemimpin lokal memang supaya wilayahnya luas dan tetap bisa dikendalikan. Paham memang dibagi-bagi kekuasaannya. Nah, dalam pengertian yang aslinya itu, struktur ini disematkan oleh para sejarawan politik di Eropa memang pada abad pertengahan. Nah, yang menempatkan kalangan ksatria dan kelas bangsawan lainnya sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu. Nah, disebutnya apa ini? Kalau disebutnya dalam bahasa Latin adalah fief atau fidum. Nah, yang ditunjuk oleh monarki atau raja atau lord. Nah, kalimat itu menjelaskan asal mula sistem feodalisme di Eropa pada abad pertengahan. Struktur ini disematkan oleh para sejarawan pada sistem politik di Eropa dan abad pertengahan. Artinya apa?
Feodalisme pertama kali dipakai untuk menjelaskan sistem politik zaman kerajaan-kerajaan Eropa kuno, kira-kira antara abad ke-9 atau sampai abad ke-15 memang. Nah, dalam sistem itu raja memberikan kuasanya kepada bangsawan-bangsawan. Terus ada istilah feodalisme itu sudah berubah arah ya, memang kalau di Indonesia. Nah, di Indonesia itu perubahan arahnya itu menjadi sebuah karakter. Nah, pergeseran makna feodalisme di Indonesia dulu di Eropa, feodalisme adalah sistem di mana raja yang memberikan tanah kepada bangsawan-bangsawan atau tidak seperti sekarang kayak pemilu tapi raja yang memberikan. Tapi menurut KBBI, feodalisme bukan hanya sistem bangsawan seperti di Eropa, tapi juga sikap atau yang menghormati secara berlebihan orang yang berpangkat atau berkedudukan tinggi. Nah, artinya apa mamang dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, feodalisme lebih menggambarkan sifat dan perilaku, bukan sistem pemerintahan. Misalnya ketika seseorang terlalu takut atau terlalu segan kepada atasannya, meskipun atasannya salah memang, atau ketika orang hanya menghargai orang kaya dan berpangkat tinggi, sementara meremehkan orang biasa. Nah, sikap seperti itu disebut sifat feodal, karena mirip dengan zaman kerajaan dulu di mana rakyat harus tunduk dan tidak boleh menentang bangsawan. Di Indonesia sekarang memang feodalisme bukan lagi soal raja ataupun bangsawan, tapi lebih tentang cara orang bersikap. Jadi sifat feodal artinya seseorang yang terlalu tunduk, terlalu menghormati atau takut pada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Misalnya apa? Misalnya kepada atasan, kepada pejabat, kepada orang kaya, atau kepada siapapun orang yang mempunyai jabatan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari gini, kalau misal atasan mamang salah tapi karyawannya tidak berani menegur karena takut, nah itu adalah sifat dari feodal. Nah, kalau orang hanya menghargai orang kaya tapi meremehkan orang biasa, itu juga sifat feodal mamang. Kalau murid tidak berani bertanya dan takut dianggap tidak sopan, itu juga termasuk cara berpikir feodal. Disebut feodal karena mirip ya dengan kerajaan dulu ya. Zaman dulu itu hubungan antara yang berkuasa dan rakyat sangat tidak seimbang. Yang bawah harus selalu nurut, tidak bisa menyampaikan pendapat. Di Indonesia ini istilah feodalisme dipakai untuk menggambarkan sikap seperti dalam kehidupan modern, yakni sikap terlalu hormat pada orang yang berpangkat tinggi, padahal semuanya itu hanya manusia biasa. Dan apa yang harusnya kita lakukan adalah saling menghargai dengan wajar. Nah, jadi pelajarannya mamang kita itu harus saling menghormati, saling menghargai kepada siapapun. Mau pangkat lebih rendah, mau pangkat lebih tinggi, mau ke tukang sapu, tukang sampah, tukang apalagi pemulung, kita harus saling hormat sama seperti kita menghormati atasan kita atau pejabat-pejabat negara, dan itu adalah menunjukkan kita bisa menghilangkan sifat feodalisme dalam diri kita. Semoga sifat feodalisme itu tidak ada dalam diri kita yang mamang, dan semoga perpolitikan juga tidak ada sifat feodalisme, yaitu membagi-bagi kekuasaan. Oke, sekian saja video dari Mamang Thomas kali ini, dan di video selanjutnya Mamang Thomas akan bagaimana sih cara menghilangkan kebiasaan feodalisme dan juga manfaat dari hilangnya budaya feodalisme jika terjadi di Indonesia.
Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.